Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Ombi Romli. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Anis. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Ombi Romli ini merupakan salah satu anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode 2023-2028. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai progres dan tahapan-tahapan seleksi calon anggota KPU. Betul ya Bapak ya? Betul sekali. Nanti kita akan ngobrol santai dan masyarakat akan tahu banyak nih tentang perkembangan seleksi dari calon anggota KPU. Nah, Bapak Ombi mungkin bisa perkenalkan diri ya, dari mana, kemudian sekarang aktivitasnya seperti apa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Anis. Kalau nama saya Ombi Romli tadi sudah disebutkan, kemudian saya berasal dari Kabupaten Lebak, dan saat ini kegiatan saya sebagai dosen di Universitas Matlaul Anwar. Itu kira-kira untuk singkatnya. Jadi backgroundnya adalah akademisi ya Bapak ya? Betul, saya perwakilan dari akademisi. Oke, luar biasa ya, profilnya cukup singkat tapi menjelaskan kredibilitas beliau sebagai tim seleksi. Nah Bapak Ombi, kita mau tahu sebenarnya tahapan dari seleksi anggota KPU ini seperti apa Pak? Dan sekarang sudah sampai pada tahapan apa? Ya, tahapan yang pertama itu tahapan pendaftaran. Itu sudah dimulai dari hari Jumat tanggal 10 Februari ya, sampai dengan nanti terakhir hari ini. Oke. Nah, pendaftarannya itu ada dua yang harus dilakukan, melalui aplikasi di Siagba dan datang langsung menyerahkan berkas ke kantor tim seleksi yang berada di kawasan Ruko Sukses 2, Kota Serang. Jadi ada dua tahapan tadi itu ya Pak ya. Betul. Untuk pendaftaran dan terakhir hari ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk terakhir hari ini itu berapa sih Pak yang sudah mendaftar melalui aplikasi dan sudah submit? Yang sudah tercatat di Siagba itu sekarang sudah melampaui 500. Jadi saya lihat tadi ada 502. 502. Mungkin nanti akan bertambah sampai sore, sampai malam. Tapi perlu kita ingatkan bahwa pendaftaran itu terakhir ini hari ini. Jadi kita tunggu sampai dengan pukul 11.59. Jadi kita tunggu sampai nanti malam jam 23.59 ya Pak ya? Betul ya, 23.59. Dan ternyata antusiasme dari masyarakat untuk mendaftar itu cukup tinggi, terbukti dengan angka 500 ini ya Pak ya. Bahkan sebelum ditutup itu udah sampai angka 500. Nah, apa sih Pak kendala atau mungkin strategi agar masyarakat itu turut berpartisipasi baik dalam konteks mendaftar atau memberikan tanggapan masyarakat? Strateginya tentunya yang pertama kita sudah melakukan sosialisasi, baik itu secara verbal kita di launching di pembukaan itu, kemudian kita juga sosialisasi di media ya. Saya pikir itu sudah cukup ya. Karena di zaman demokrasi seperti ini ya masyarakat sudah bisa mengakses berbagai macam media, termasuk juga media sosial ya, dan baik cetak maupun elektronik, termasuk juga sosialisasi kita ke kantor KPU yang ada di seluruh Provinsi Banten ini. Dan ini yang terakhir ya, kalau nggak salah di Provinsi Banten ini. Jadi kita sudah roadshow dari mulai kota Tangerang Selatan, kemudian kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Cilegon, Kota Serang, dan terakhir kita di sini agendanya. Oke, berarti memang strateginya cukup banyak ya Pak ya untuk bisa membuat masyarakat itu ngeh terhadap proses
pendaftaran anggota KPU ini ya Pak ya, dan antusiasmenya cukup tinggi. Nah Pak, terkait dengan antusiasme masyarakat, kita kan melihat bahwa seleksi ini masih cukup panjang ya, sampai nanti Mei mungkin ya? Sampai akhir bulan Maret. Sampai akhir bulan Maret. Nah itu setelah mendaftar, itu calon-calon pendaftar yang tadi itu sudah submit ke si Akba, itu melakukan apa saja Pak? Setelah submit, kemudian diharuskan untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara manual langsung ke sekretariat Timsel. Nah itu, jadi itu bagian dari persyaratan yang tidak boleh dilewati. Setelah administrasi tadi, terus apa lagi Pak? Apakah ada seleksi dari 500 menjadi berapa? Oh iya. Jadi kita mulai besok nanti akan, setelah berkas terkumpul semua, berkas pelamar itu terkumpul semua, jadi kita akan melakukan penelitian administrasi untuk melihat kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang sudah mereka kirimkan, sudah kita kumpulkan, apakah itu sudah betul atau tidak, begitu. Jadi ada seleksi administrasi ya Pak ya, untuk betul. menyeleksi apakah berkasnya itu sudah lengkap dan benar gitu ya Pak. Iya. Nah Pak, yang jadi penasaran nih dari kita, apa sih momen-momen lucu atau unik ketika Timsel ini bekerja Pak? Ada kan ya momen-momen misalnya pendaftar itu ABG atau yang lainnya gitu, bisa nggak Pak diceritakan momen-momen lucu seputar pendaftarannya? Ya kita apa, dari data yang kita peroleh gitu kan, itu sebagian mungkin besar, cukup besar ya, itu ada pendaftar yang di bawah umur. Nah itu gimana tuh Pak? Yang di bawah 35 tahun. Nah kita juga kadang-kadang ketawa, ini apa gitu maksudnya gitu. Iya. Apakah mereka tidak melihat persyaratan atau memang hiporia atau terlalu bagaimana? semangat Pak main jadi komisioner gitu ya? Iya, mungkin menurut saya mungkin mereka kurang secara komprehensif ya, secara menyeluruh melihat persyaratan-persyaratan yang sudah diatur oleh KPU. Jadi ada banyak ya Pak yang di bawah umur ya? Banyak, mencapai ratusan. Wah itu fenomena yang cukup unik ya, bahwa ternyata dalam Timsel ini menemukan fakta pendaftar itu di bawah umur masih banyak. Berarti artinya sebenarnya antusiasme masyarakat itu terkait dengan pendaftaran calon anggota itu tinggi, cuman mereka tidak melihat ya Pak ya, tidak melihat spesifikasinya seperti apa. Nah kemudian harapan Pak Ombi terkait dengan proses seleksi ini seperti apa Pak? Apakah nanti ke depan pengennya lancar-lancar aja atau menanti tantangan di Banten itu seperti apa? Gitu. Tentu saja kita ingin lancar ya, tidak ada gangguan. Karena ini juga dalam kerangka kita menyukseskan pemilu serentak 2024. Jadi kita tim seleksi diamanahkan oleh KPU Pusat ya untuk mencari profil-profil atau sosok-sosok yang memiliki kapasitas, kemudian integritas, yang bisa nanti bekerja secara profesional menjalankan tugas-tugas KPU. Contohnya tahapan-tahapan pemilu yang sekarang ini sedang berjalan. Nah, seperti itu sebetulnya harapan kita. Baik, terkait dengan pendaftaran ini kan kita masuk pada tahapan pemilu ya Pak ya. Jadi ketika pergantian komisioner ini masuk pada tahapan pemilu yang menurut kita semua sangat krusial, yaitu pencalonan DPD masih berlangsung, kemudian sosialisasi pendidikan pemilih juga masih berlangsung. Nah itu apakah menurut Pak Ombi nih dalam proses penggantian komisioner itu ada kendala-kendala teknis nggak ke depan nanti? Saya pikir sepanjang nanti kan itulah pentingnya komisioner ini gitu kan. Komisioner ini yang bisa yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai integritas, yang bisa bekerja secara profesional, itu dalam rangka itu mengantisipasi yang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi. Gitu. Jadi kita mengharapkan ya sejauh ini saya lihat sih di KPU itu tidak ada permasalahan.
Jadi agenda-agenda KPU dalam proses pemilu ini ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu sudah berjalan menurut saya dengan baik. Jadi memang selama masih ada kualifikasi yang jelas, kapasitas dan juga integritas yang mumpuni, tidak akan mengganggu tahapan pemilu ya Pak ya, walaupun nanti misalnya komisioner kita berganti gitu ya. Iya, itu. Nah ini merupakan optimisme nih dari tim seleksi ya Pak Omby Romli, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir nih, karena nanti ke depan integritas dan kapasitas komisioner kita tidak akan mengganggu tahapan pemilu. Nah terakhir nih Pak Omby, harapan Pak Omby untuk masyarakat, apakah ada masyarakat yang melakukan pengaduan atau mungkin tidak puas dengan adanya proses seleksi ini, mungkin ada Pak? Baik, jadi dalam proses seleksi ini di dalam aturan juga diharapkan dan dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat, baik itu kepada tim sel sendiri maupun peserta ya, untuk bisa melaporkan ataupun mungkin ada temuan ya terhadap profil calon itu ya, itu bisa jadi disampaikan saja ke kita. Itu mungkin ada yang tahu bahwa kami mungkin tidak abai gitu ya dengan informasi yang sudah ada, tapi ada masyarakat yang tahu bahwa profil ini mempunyai atau dia memiliki rekam jejak yang kurang bagus gitu kan. Nah, itu bisa kita sampaikan. Jadi gitu. Tim sel ini cukup terbuka ya Pak ya dengan tanggapan masyarakat, sehingga inputnya itu bisa kita pakai ya untuk kedepannya menilai. Iya, gitu. boleh itu seperti itu. Bahkan diatur di dalam peraturan KPU sendiri. Oke. Nah, teman pemilih mungkin itu ya Pak ya terkait dengan pembahasan seleksi, dan tahapan ini akan selesai pada Maret. Di akhir Maret 2023. Nah, boleh dong Pak sepatah dua patah kata untuk seluruh followers dan masyarakat Banten yang mengikuti IG serta YouTube-nya KPU Provinsi Banten, pesan dan harapan Bapak untuk mereka seperti apa? Kalau kami mengharapkan ya partisipasi dari masyarakat ya. Dalam pemilu ini ya harus disalurkan, gitu ya, termasuk juga dari masyarakat yang ingin mendaftar. Ini adalah hari terakhir ya, dan jangan disia-siakan karena hanya beberapa jam lagi. Yang sudah daftar di Siagba segera untuk datang ya, menyampaikan pendaftaran secara manual dengan menyerahkan berkas fisik. Nah itu harapan kita, karena di jam 23.59 itu sesuai dengan jadwal itu akan ditutup pendaftaran ini, dan kemudian kita akan memulai proses penelitian administrasi. Oke, jadi teman pemilih mengingatkan kembali ya apa yang dikatakan Pak Omby Romli tadi, hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran calon anggota KPU periode 2023-2028 sampai pukul 23.59. Jadi diharapkan masyarakat yang sudah mendaftar ke Siakba untuk segera menyerahkan berkasnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, teman pemilih, kita cukupkan podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Romli atas edukasinya dan semangatnya ya untuk masyarakat Banten, terutama terkait dengan tahapan pemilu dan tahapan seleksi. Kami harapkan seluruh masyarakat Banten bisa turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang akan digelar di 14 Februari dan 27 November 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih. Terima kasih ya Pak Romli. Iya, sama-sama.